Nah, selanjutnya kita akan membuat kondisi, ya kondisinya di mana ketika data sudah terisi, bagaimana caranya agar form yang ada di atas yaitu form simpan data itu bisa hidden dan yang tampil adalah edit. Oke, nah kita coba buat kondisinya. Jadi kita lihat kembali di formnya ya. Jadi teman-teman bisa tandain ya. Di sini ada form sampai dengan tutup form pada baris ke 166. Ini kita gunakan untuk menyimpan data. Sementara form yang ini ya kita beri nama name-nya itu edit biodata. Jadi form ini untuk edit biodata. Nah, kita bisa buat kondisi nanti di sela-sela form ini. Tapi sebelumnya kita akan membuat record set terlebih dahulu. Ya, record set ini berguna untuk membuat cek data ya, apabila data itu sudah ada atau belum. Nah, untuk membuat record setnya kita bisa pilih bindings, kemudian tanda tambah pada bindings, kemudian kita bisa membuat namanya misalnya CLN ya, calon, dan dari tabel CLN MHS ini sudah tepat. Kemudian kita tidak buat filter atau sortnya, kita langsung oke kan aja, maka akan tercipta sebuah coding baru, yaitu namanya row CLN. Oke, nah kita buat kondisi sedikit di sini ya. Kita tambahkan sebuah coding seperti ini. Nah, di dalam tabel CLN MHS itu terdapat sebuah field baru, tadi sudah kita buat, namanya ID registrasi. Teman-teman bisa lihat kembali pada ID CLN MHS ya, ada ID registrasi. Jadi, kita akan membuat ID registrasi siapa yang login. Ya, yang login adalah 2, tadi yang sudah mengisi ya 2. Maka kita buat nanti dari dalam tabel registrasi, itu akan tampil di dalam ID registrasi. Jadi kita coba kita panggil, pemanggilannya itu kita ambil dari halaman user.php ya, karena diingat kembali bahwasanya program kita ini atau proses kerja kita menggunakan model yang kita kerjakan ini ya. Nah, contoh, ini dia. Mohon diingat kembali. Jadi seperti yang saya katakan bahwasanya ini halaman induknya user.php seperti Anda lihat ya. Di sini ada user.php. Kita masih berada di halaman user.php. Hanya saja page-nya isinya itu adalah biodata. Jadi kita masih berada di halaman user.php. Nah, jadi kode-kode yang ada di user.php ini berlaku juga di dalam biodata. Oke. Nah, jadi kita bisa memanggil record set yang sudah kita buat di dalam user, yaitu row user atau USR. Jadi kita bisa copy dan kita bisa pastekan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka kurung tegas ya, ID registrasi, tutup. Nah, maka kalau sudah seperti ini kondisinya, tampilkan seluruh data dari dalam tabel CLN MHS, di mana ID registrasinya siapa yang login, kan seperti itu. ID registrasinya 2, maka yang login saat ini adalah yang ID registrasinya 2. Makanya data tidak akan pernah keliru. Oke, disimpan. Kita lihat di hasilnya itu tidak ada masalah. Saya rasa kalau kita refresh itu tidak ada masalah. Nah, kita coba drag dulu ya. Di dalam Premiere Pro ini ada mode drag dari dalam tampilan desain ya. Nah, di sini bisa kita drag record set yang ada di sini. Nah, misal seperti ini. Saya akan tarik NM lengkap, kemudian TPT lahir, terus
untuk tahun tamat kita lewati dulu ya, nanti akan saya berikan caranya bagaimana agar tidak memilih lagi atau bisa dipilih ulang. Oke, sudah saya drag ke dalam fieldnya, jadi tinggal tarik saja dan usahakan dia masuk ke dalam text field yang sudah kita buat. Kemudian teman-teman bisa simpan dan coba kita lihat hasilnya. Maka seharusnya di dalam ini akan ambil biodata kita. Oke, coba kita logout dulu dan kita masuk kembali. Oke. Nah, ini dia. Nah, seharusnya ada data di sini. Nah, coba kita lihat dulu kenapa datanya tidak tampil. Oke, saya baru ingat. Ternyata kita kemarin atau sebelumnya itu login menggunakan akun Mita Wahyuni. Oke, tapi data yang saya isi data Widodo. Nah, ini dia, sudah tampil ya. Jadi ini yang sudah kita lihat di dalam CRM MIS sudah registrasi, yaitu yang ID registrasinya 2. Jadi sebenarnya kode ini sederhana ya teman-teman. Coba diperhatikan di kode yang kita buat tadi. Untuk where-nya, ID registrasi sebenarnya ini adalah nilai dari registrasi, ID registrasi. Kalau kita buat 1 atau kita buat 2 seperti ini, maka yang tampil adalah yang ID registrasinya 2. Oke, jadi kalau gini sama aja dia, tampil juga. Nah, tapi kita buat lebih dinamis. Kita membuatnya seperti ini, agar siapapun yang login, itu nilai ID registrasinya akan berubah sesuai dengan siapa yang login. Oke teman-teman, jadi ini sudah tampil. Nah, tinggal bagaimana caranya agar ketika data sudah diisi, sudah diinput, maka yang tampil adalah edit data. Yang ini yang tampil ya, saat ini yang ini. Karena kita sudah melakukan proses simpan data. Oke, kita buat kondisi dulu. Untuk lebih jelasnya, saya akan buat menggunakan sublime aja ya, karena tulisannya lebih jelas. Nah, sini saya akan buat codingnya. Nah, diperhatikan. Oke, nah di sini saya membuat kode jika row CLN ID registrasi empty, artinya jika tidak ada terisi ID registrasinya, maka kita akan melakukan penyimpanan. Atau begini, ID kita pilih primary key-nya aja, primary key-nya ID CLN, maka kita coba ID CLN seperti ini pun bisa. Jadi jika ID CLN masih kosong atau tidak ada datanya, maka yang terbuka adalah ini, form simpan data. Nah, di sini ada pembatasnya, ini dia. Saya akan tutup. Sini kan saya potongnya. Ini buka kurung kurawanya dan saya tutup PHP. Berarti harus ada tutupnya. Tandanya mengakhiri sebuah kondisi. Nah, jadi di sini kita buat buka PHP lagi, tutup kurung kurawanya. Dan kita buat else ya, else jika tidak sama kita tutup. Seperti ini yang saya gantung lagi, dan di sini saya tutup di akhir dari form. Oke, maka yang terjadi seharusnya ya, mudah-mudahan tidak salah ya, yang tampil adalah data yang sudah diisi, sementara
form simpan tadi itu sudah hilang. Nah, kalau gini kita sudah sangat mudah ya pastinya, yaitu tinggal membuat perintah simpannya saja, perintah editnya. Tapi untuk perintah edit ini ada sedikit keunikan, teman-teman semua harus pahami ya. Nah, ini kalau jika seperti ini kita yeskan aja, karena kita ngeditnya di editor lain. Di sini dia minta refresh. Oke, jadi biar berubah sesuai dengan editor lain. Oke, yes terus, kalau minta yes ya. Oke, sudah hilang, dan ini sudah sama dengan coding ini. Nah, jadi uniknya bagaimana? Di form edit itu kita wajib memasukkan yang namanya primary key. Jadi di form edit ini kita harus membuat hiddennya untuk ID CLN. Ini ID registrasi sudah kita buat. Tinggal ID CLN. Nah, bagaimana? Sama dengan ini ya. Kita kompas pun bisa. Kompas, copy, paste. Nah, di sini hidden juga namanya ID CLN. Ya, ini ID yang bisa dibuang. Dan value-nya bisa dibuang ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita tarik saja dari sini. Tarik kemari. Nah, sudah terbuka. Oke, teman-teman. Disimpan. Maka dengan ini kita bisa membuat perintah untuk edit data. Nah, sebelum saya membuat perintah edit data, kita akan mencoba membuat sedikit tentang tahun tamat. Jadi tahun tamat kita harus milih lagi. Ya, padahal kita sudah membuat tahun tamat ini sekitar tahun mungkin 2015 kemarin ya, kita seharusnya langsung tampil 2015. Nah, caranya sebenarnya itu cukup mudah ya. Di sini saya pilih tahun. Sebenarnya kita tinggal tarik saja seperti ini. Ini kan pilih tahun. Ini saya kosongkan, value-nya sengaja, dan kita buat di sini spasi select. Ya, spasi select. Oke, kemudian di sini value-nya masukkan select, itu artinya dia akan tampil nanti. Kita masukkan aja tahun tamat. Tarik kemari, dan untuk pilih tahunnya hapus, dan kita bisa tarik lagi ini kemari di antara option. Ya. Nah, simpan. Perhatikan ini ya. Teman-teman semua bisa perhatikan di mana buka tak, di mana tutup tak. Oke. Nah, di sini kalau saya refresh, ini terjadi iya. Ini harusnya berubah. Oh ya, 2014. Oke, tapi 2014 akan tampil sebanyak 2 kali. Berbeda, kalau yang ini 2014 ini diambil dari tabel CLN MHS yang ada yang sudah tersimpan ke dalam tabel. Sementara yang 2005 sampai 2015 atau 2020 ya, itu adalah yang kita buat loopingnya, perulangannya. Ya, jadi itu berbeda. Sama aja kalau kita pilih seperti ini dan ini. Nilainya sama-sama 2014. Oke, kita langsung membuat perintah edit. Edit itu ada di server behavior, kemudian kita tambah dan update record. Kemudian kita tinggal memilih yang mana, edit biodata atau simpan. Nah, kita pilih edit biodata, kemudian tabelnya sama CLN MHS, dan after edit kemana kita buat crash. Ya, kita buat crash dan oke. Nah, maka perintah edit sudah selesai. Nah, perintah edit sudah selesai. Teman-teman bisa perhatikan kode yang ada di sini ini adalah update, sementara kode yang di sini adalah insert. Ini untuk simpan dan ini untuk ubah. Jadi kita buat crash untuk after editnya. Kita bisa copy yang dari sini aja, teman-teman. Ya, kita copy dan kita bisa pastekan itu di edit. Ya, dia punya edit. Ya, dia punya edit. Jadi dia akan membuat berhasil disimpan. Alert juga. Oke, dan seharusnya di sini kita bisa buat refresh ya, merefresh otomatis halaman. Jadi caranya cukup mudah. Meta wife refresh content nol. Nah, jadi kalau saya buat seperti ini, maka dalam 0 detik ketika kode ini terbaca, dia akan merefresh sendiri. Oke, coba kita uji coba.
Saya akan mencoba ganti namanya karena nama ini punya Mita Wahyuni ya, tadi bukan punya Widodo. Saya buat Mita Wahyuni. Simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, sudah berubah namanya, dan di database juga Widodo ini pasti sudah berubah. Jadi Mita Wahyuni. Oh, dia terjadi 2 kali. Oke, nah kenapa terjadi 2 kali? Jadi 2 datanya. Hal ini terjadi karena kita menempatkan dalam satu bagian. Jadi sama-sama menggunakan variabel edit form action untuk update dan edit. Ini dia edit form action juga. Keduanya untuk edit sama simpan juga ada. Maka kita harus memisahkannya. Oke, coba diperhatikan. Oke, jadi edit form action ini adalah variabel yang dikirim oleh form, baik itu form simpan biodata ataupun form edit biodata, ya. Nah, ini dia. Actionnya itu ada edit form action, sama seperti simpan tadi. Edit form action. Nah, kenapa bisa 2 kali penyimpanan? Itu terjadi karena setelah dia mengedit data, dia kodenya terlalu dibaca sampai ke bawah ya. Jadi habis diedit, di-insert. Jadi datanya 2. Oke, teman-teman, ini bisa dihapus saja dulu satu, yang kedua ini hapus. Oke, ini sudah kita hapus. Kemudian kita harus memperhatikan di bagian bawah form, ya, di bagian bawah form itu, ini ada form simpan yang ke atas. Harusnya di sini input tab hidden name insert itu saat ada yang ada di simpan biodata, maka harusnya yang ini yang benar. Jadi ini tidak ada. Ini kita buang. Kemudian untuk form edit, nah yang edit yang ada yang benar, maka yang ini dibuang. Nah, kenapa demikian? Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian edit dan insert. Di sini kan ada if is set post update. Jadi ini kerja, ini kan dieksekusi apabila update yang bekerja, yang diakses ya. Maka edit biodata. Ketika ini insert ya, maka yang dieksekusi adalah simpan biodata. Maka teman-teman bisa perhatikan untuk form yang ini simpan biodata, kita perhatikan pelan-pelan sampai ke bawah. Tadinya kan ada beberapa di sini. Seharusnya satu saja, yaitu insert simpan biodata. Kemudian untuk edit biodata, tadinya kan ada 3, ada simpan juga. Maka saat kita edit, simpan juga bekerja. Maka tersimpan datanya. Oke, teman-teman coba perhatikan kemarin. Bentar. Saya akan mengganti lagi namanya. Mita Wahyuni. Misalnya Sari gitu. Contoh, simpan perubahan, berhasil disimpan, dan teman-teman bisa perhatikan data sudah sudah berubah. Dan di sini, coba sebentar. Ternyata kita lupa menyimpan ya. Jadi disimpan dulu filenya yang sudah kita edit tadi, dan kita bisa hapus dulu yang 3. Oke, kemudian refresh kembali sekali lagi dan coba kita hapus lagi sarinya. Oke, kemudian kita simpan. Nah, saya rasa ini sudah benar. Nah, dia berubah. Oke, nah ini untuk yang lagi registrasi 2. Nah, saya coba untuk logout dulu. Dan saya akan coba masuk menggunakan akun Widodo. Dan kita isi biodata. Nah, ini kan masih kosong ya. Ini adalah form isi. Jadi saat ini yang aktif ini adalah form isi data. Atau simpan data. Saya buat Widodo Saputra Pematang Siantar. Oke, saya buat salah aja dulu. Kemudian tahun. Oke. Dan ini. Nah.
KTP 0812 656 1010, asal sekolah SMK HKBP Pematang. Nah, tahun tamat saya 2007. Nama ayah, jangan dulu ya. Pekerjaan ayah wira swasta, nama ibu IRT, orang tua. Oke, selesai saja. Nah, simpan data. Oke, jadi sudah ada dua data yang melakukan registrasi dan pengisian biodata. Jadi jelajahi untuk ini, maka sudah ada dua data yang ID registrasinya 1. Maka di sini ya seharusnya pada bagian ini kita sudah memiliki hasil, yaitu data yang kita isi barusan. Tadi kita harus refresh ya. Maka kalau seperti itu adanya, kita harus sedikit merubah kode ini. Ya, kita rubah kodenya. Setelah 0, titik koma, URL sama dengan user.php, di mana page sama dengan biodata. Oke, simpan, dan ini juga kita copy ya. Kita copy dan kita buat ke dalam simpan, di bawah script untuk simpan yang ada bagian simpan. Maka setelah disimpan dia akan refresh kembali. Oke. Nah, ini dia. Jadi buat teman-teman silakan dicoba terus ya. Saya rasa yang paling repot memang saat pengisian biodata. Nanti untuk buat lampiran dan pendaftaran tidak terlalu sulit. Oke, saya rasa itu aja pada video kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya.